Bagian-bagiannya. Wih, Valo, ini belum pembagian ininya loh. Belum pembagian. Oke. Slide-nya. Udah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang analisa implementasi hukum administrasi negara Indonesia yang beranggotakan Prima Yesti dengan NIM 18101003, Revalo Menurung dengan NIM 18101029, Susanti NIM 18101011, Lurin Nurhaliza NIM 18101031, dan Ergi Dilenora NIM 18101032. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang untuk mengimplementasikan suatu kebijakan publik. Dalam implementasi kebijakan, biasanya ada juga hal yang paling penting untuk diperhatikan, yaitu diskresi atau ruang gerak bagi individu atau pelaksana di lapangan untuk memilih tindakan sendiri yang yang otonom di dalam batas kewenangan apabila menghadapi situasi khusus. Apabila kebijakan tidak mengatur ataupun mengatur, namun berbeda dengan kondisi lapangan. Dalam memahami implementasi kebijakan, sebagai praktek implementasi dapat digunakan model berpikir sederhana, yaitu dengan skema berikut. Pertama, mengidentifikasikan masalah. Kemudian yang harus diintervensi. Kedua, menegaskan intervensi dan batas-batasnya. Ketiga, merencanakan struktur dan mengimplementasi intervensi. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka organizing, leading, controlling. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas pelaksana dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Inti dari permasalahan sumber daya yang tersedia, khususnya pada elemen penyesuaian prosedur implementasi dengan sumber daya yang dipergunakan. Selanjutnya, dalam kesempatan kali ini kami akan membahas tentang ada 7 pembahasan yang kami bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, ada pengertian implementasi. Yang kedua, sejarah tentang perkembangan studi implementasi. Yang ketiga, faktor penghambat implementasi kebijakan. Keempat, upaya mengatasi hambatan implementasi kebijakan. Yang kelima, hukum administrasi negara Indonesia. Yang ketujuh, adanya kesimpulan dalam tugas kelompok ini. Kemudian, implementasi hukum, pengertian implementasi. Implementasi dalam bahasa Belanda adalah implementati. Sedangkan dalam bahasa Inggris, implements diartikan sebagai pelaksanaan. Secara umum, implementasi merupakan kegiatan atau suatu pelaksanaan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai suatu tujuan kegiatan. Kemudian, menurut para ahli, ada beberapa pengertian implementasi. Yang pertama, menurut Lester dan Stewart di dalam Winarno 2012. Implementasi dipandang secara luas sebagai pelaksanaan undang-undang
di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menjalankan suatu kegiatan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau suatu program. Implementasi di sini diartikan sebagai salah satu proses di mana undang-undang ditetapkan dalam lingkungan dan pihak yang terlibat bekerja sama untuk menjalankan suatu program sesuai dengan peraturan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Kemudian, implementasi Agustino tahun 2017, implementasi kebijakan adalah suatu cara untuk menjalankan konten atau isi kebijakan ke dalam aplikasi yang diamanatkan oleh kebijakan itu sendiri. Kemudian ada juga teori yang pengertian implementasi menurut Riflay dan Franklin dalam Winarno 2012. Beliau berpendapat implementasi adalah suatu upaya apa yang telah terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau benefit, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan adalah suatu aktivitas pemerintah atau suatu lembaga baik bersifat pemerintah ataupun swasta dalam mempraktekkan suatu kebijakan sesuai dengan rencana dan sumber yang tersedia. Selanjutnya, di sini disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada di dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, yaitu langsung mengimplementasikan kebijakan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kedua tentang sejarah perkembangan studi implementasi. Sekitar tahun 1970-an, ketika perkembangan dalam studi kebijakan mengalami pergeseran minat dari fokus kepada ujung depan dari proses kebijakan, yakni keputusan atau politik, menjadi fokus kepada tahap pasca keputusan. Karya yang dianggap mengawali era studi implementasi adalah tulisan Pressman dan Wildaf Sky Implementation. Pada tahun 1973, tulisan mereka membahas tentang implementasi program pembangunan ekonomi perkotaan di Glen, USA, dengan mewawancarai aktor pelaksana dan mengkaji dokumen-dokumen kebijakan untuk menemukan hal-hal yang tidak tercapai. Hasilnya adalah suatu pendekatan yang bersifat rasional, perspektif dengan model sudut pandang top-down. Dan selanjutnya model sudut pandang top-down yang rasional, perspektif ini tak lama kemudian mendapatkan kritik bertubi-tubi, yaitu yang pertama, kritik pertama adalah bahwa pandangan ini masih terlalu menitik beratkan pada sudut pandang pembuat kebijakan prasyarat sukses sebuah implementasi yang telah dihitung dan dianalisis dengan cermat oleh pembuat kebijakan, dan pelaksanaan tingkat atas atau high level regulasi, maka kebijakan dengan sendirinya akan lebih berhasil dalam implementasinya. Pendekatan ini merupakan peran pelaksana tindakan bawah yang pada kenyataannya justru lebih banyak berperan. Yang kedua adalah bahwa pendekatan perspektif untuk persoalan implementasi hanya akan dapat bersifat terbatas pada ruang dan waktu, serta permasalahan yang serupa dan sebagai mana diketahui ya itu masalah kebijakan yang luas,
serta ruang dan waktu pemerintahan yang berbeda. Akan membawa perbedaan pula dalam cara pemecahan masalahnya. Dan yang ketiga akan dijelaskan oleh Suri Nurhaliza. Yang ketiga, faktor penghambat implementasi kebijakan. Berdasarkan pendapat Bambang Sugono, terdapat 4 faktor penghambat dalam implementasi kebijakan. Di antaranya yang pertama yaitu isi kebijakan. Belum jelasnya isi suatu kebijakan dapat menyebabkan gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan. Artinya, tujuan tidak cukup rinci. Selanjutnya, kekurangan terkait sumber daya pembantu menjadi penyebab kegagalan pada implementasi suatu kebijakan. Contohnya, hal-hal yang terkait dengan tenaga, waktu, dan biaya. Lalu yang kedua, informasi. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, seharusnya implementer yang terlibat memiliki informasi yang berkaitan dengan kebijakan dalam rangka berperan dalam implementasi kebijakan dengan baik. Namun, pada kenyataannya informasi tersebut tidak ada. Contohnya dikarenakan terdapatnya gangguan komunikasi. Lalu yang ketiga, dukungan. Pengimplementasian kebijakan yang tidak cukup memiliki dukungan akan menyebabkan kebijakan sulit untuk terimplementasikan. Lalu yang keempat, pembagian potensi. Penyebab yang berkenaan pada tidak tercapainya suatu implementasinya, kebijakan ditentukan juga oleh unsur pembagian potensi, di antaranya implementer kebijakan. Pada keadaan ini, berkenaan dengan diferensiasi wewenang dan tanggung jawab. Implementer. Struktur organisasi implementer bisa menyebabkan timbulnya masalah jika dalam pembagian tanggung jawab dan wewenangnya tidak terlalu disesuaikan pada pembagian tugas. Juga kurang jelasnya pembatasan. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh Pergi de Leonora. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Hukum Administrasi Negara Indonesia. Pengertian Hukum Administrasi Indonesia. Ilmu Hukum Administrasi Negara. Ilmu Hukum Administrasi Negara ialah suatu sistem ilmiah yang merupakan salah satu cabang dari ilmu hukum yang lambat laun merupakan suatu disiplin kesarjanaan hukum tersendiri. Dengan memperlakukan ilmu hukum administrasi negara sebagai suatu disiplin ilmiah tersendiri, kita menerima dua hal, yaitu yang pertama, menerima hukum administrasi negara sebagai objek daripada studi dan pendidikan ilmiah. Dan yang kedua, menerima hukum administrasi negara sebagai suatu tubuh atau perkelompokan atau kesatuan daripada aturan-aturan hukum tertentu yang memerlukan metode perjuangan tersendiri aturan hukum. Kemudian, sumber-sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum adalah sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta ditemukannya aturan-aturan hukum. Sumber hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sumber hukum dalam arti material, yaitu faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum atau menimbulkan aturan hukum. Sumber hukum dalam arti material dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama sumber hukum historis, yang kedua sumber hukum sosiologis, yang ketiga sumber hukum filosofis. Selanjutnya, sumber hukum dalam arti formal yaitu berbagai bentuk aturan hukum yang ada atau tempat ditemukannya aturan-aturan hukum.
Adapun pendapat dari yang lain mengatakan Pancasila mempunyai 4 fungsi dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan rangkaian nilai-nilai luhur yang ada dalam kehidupan manusia yang digunakan sebagai pedoman. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan suatu nilai dan norma dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan atau negara. Pancasila sebagai ideologi negara dan bahasa Indonesia merupakan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia, sehingga mendapat menjadi petunjuk dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan ideologi yang tidak bersifat kaku dan tertutup, tetapi bersifat terbuka, aktual, dinamis, dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta perkembangan masyarakat. Selanjutnya, implementasi hukum administrasi negara. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Konteks kebijakan yang memengaruhi keberhasilan implementasi program adalah kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mencakup yang pertama yaitu kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. Yang kedua, karakteristik lembaga dan penguasa. Dan yang ketiga, kepatuhan serta daya tanggap pelaksana. Di sini kesimpulannya yaitu yang pertama, implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, yaitu langsung mengimplementasikan kebijakan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Dalam implementasi kebijakan ada juga hal yang paling penting untuk diperhatikan, yaitu diskresi atau ruang gerak bagi individu pelaksana di lapangan untuk memilih tindakan sendiri yang otonom di dalam batas kewenangannya apabila menghadapi situasi khusus. Dan yang terakhir, ilmu hukum administrasi negara, yaitu ilmu hukum suatu sistem ilmiah yang merupakan salah satu cabang dari ilmu hukum yang lambat laun merupakan suatu disiplin kesarjanaan hukum tersendiri. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah, oke? Dah nih.